Sobat Easy Stock, ini kita bahas artikel bahwa kinerja bisnis properti atau emiten properti ini pada terbang nih. Nah, artinya naik nih ya kinerja keuangannya, properti penjualannya di residensial, pasar primer, penyaluran kredit juga naik. Nah, ini big caps-nya ini ada 6, oke. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Easy Stock yang menggunakan yang akan menggunakan metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sobat Easy Stock sekarang bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Nanti akan ditunjukkan perbandingan antara harga pasar saham tertentu dengan nilai wajarnya. Oke, kalau Anda download di Google Play Store akan ketemu display seperti ini. Kita klik dari Indonesia dan kita ketik best selection. Kenapa best selection? Karena kita mau memilih saham-saham properti. Oke. Saham-saham properti ini banyak banget ya, tuh. Sekarang kalau yang big cap ya berarti kita melihat, coba ya. Ini bisa pakai ini nih. Pakai filter ya, di filter lagi kita cari yang big cap. Yang big cap ya. Kalau lihat dari sini, ini big cap-nya berapa sih? Wah, nggak ketahuan ya big cap-nya berapa ya. Ini sebetulnya bisa nih di sini nih big cap-nya nih. Berapa gitu. Coba ya misalnya ini ya. Saya nggak tahu. Oops, sorry. Bentar. Kita play filter, coba ya. Biasa kalian selection. Show all aja dulu ya. Oke. Kita milih dari sini aja deh. Dari properti dan real estate. Cuma land. Kalau kita cari real estate, nah ini masih kebanyakan ya, tapi anyway Anda bisa pilih dari sini nih. Kalau Anda pilih yang sekarang yang under value ya, yang under value ini yang under value sebetulnya. Oke, kita ikutin aja ini dulu, kita ikutin ini dulu, clear filter, kita ketik itu BSDE ya. Nah ini kalau kita lihat grafiknya BSDE ya, Bumi Serpong Damai ya. Oke, kita lihat chartnya BSDE. Naik tapi lagi turun lagi nih ke 975. Sempat ke 1025 ya. Sebetulnya posisinya lagi downtrend tuh. 975 sekarang posisinya. Kalau di sini nilai tertingginya bisa 1700. Make sense sih. Kalau weekly ya 1700. Nah, paling kelihatan yang ini. Nah, oke, tapi di sebelahnya itu kok ada sampai 130, di bawah 150 itu apa nilai wajar terendahnya. Kenapa ini? Kita buka laporan semester 1, growth-nya 2,6. Di sini kita lihat bahwa net current asset-nya 26 triliun. Dia kalau nutup utang jangka pendek akan surplus working capital sebesar 14 triliun. Tapi dia negatif kalau disuruh nutup utang jangka panjangnya.
Makanya terjadi gap karena free cash flow-nya nggak cukup kuat. Di situ free cash flow-nya 1 triliun tapi ada capex-nya 118 miliar. Di situ letaknya. Nah, kita lihat financial ratio. Return on equity-nya cuma 1,4, 1,5. Ini kalau full year kan paling cuma 3%. Dia profit marginnya bagus, working capital bagus, ada kelemahan di sini nih di return on equity-nya. Makanya di sini sebetulnya ya upside-nya masih ada, tapi lebih baik sobat untuk trading aja. Terus MDLN, kita lihat dulu nih MDLN seperti apa nih. MDLN lagi mau naik ya tuh. MDLN lagi mau naik tapi lagi turun juga ke 115, sempat naik ke 136, sekarang ke 115. Coba MDLN. Nggak bisa dianalisa, ini minus semua. Berarti ini utangnya tinggi sekali. Ini lihat nih. Net current assetnya 2,5 triliun, tapi utang jangka pendeknya sendiri udah 3,3. Berarti kan defisit ya, belum utang jangka panjangnya yang 5,8 triliun. Free cash flow-nya nggak sampai 1 triliun. Cuma 550. Nah, berarti kan dia ini tetap ada upside sebesar kira-kira 2 kali lipat ya, lebih ya. Tetapi downside-nya itu negatif. Jadi dia memiliki upside tapi punya downside risk yang tinggi juga. Upside-nya lumayan tinggi, 2 kali lipat, 2 bagger lebih malahan, tetapi downside-nya juga sangat dalam nantinya. Return on equity-nya 7,7. Ya dia kalau full year-nya bisa sampai 16% lah. Debt equity-nya sudah di atas 2. Ini udah zona berbahaya, apalagi di atas 1 saya sudah berbahaya. Nah, ini profit margin, gross margin-nya ada anomali nih. Berarti ada pendapatan dan biaya yang harusnya tidak masuk kalau kita berkonsentrasi pada emiten MDLN, tapi ini ada dari afiliasinya yang masuk nih. Oke, working capital dia kurang dari 1. Nah, secara financial ratio nih nggak bagus, tapi kalau Anda mau trading masih nyimpan upside itu. Oke, kita lihat lagi Dimas. Oke, Dimas lagi naik ya, tapi ya coba lagi naik emang, turun dari 356 lah itu Dimas ya. Coba kita lihat di sini Dimas. Bagus ini. Bisa sampai 289. 280 lah. Sebetulnya bagus ini. Ini bisa naik ke atas sih. Bisa aja terjadi, cuma kita lihat financial ratio-nya ya. Laporan keuangan udah bagus, kita konservatif, growth-nya nggak sampai 1%. Return on equity-nya 11. Jadi kalau full year itu kira-kira 23%, 22% lebih. Bagus, debt equity bagus, profit margin bagus, working capital bagus. Nah, pertanyaannya tinggal di sini kan bukan big cap ya. Properti juga tergantung trennya nih properti. Kalau Anda mau keep jangka panjang nih Dimas sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat CTRA. 2 kali lipat ini. Coba kita lihat. Nilai wajarnya itu yang terendah ini sudah dilampaui. Ini udah 10.75 ya sekarang ya. Coba lihat CTRA 10.25. Dia sempat 1100, 10.25. Memang yang ini udah terlampaui ya, 10.25 dia.
sudah terlampaui nih CTRA nih. Tinggal nilai wajar tertingginya gitu ya. Kita lihat financial ratio-nya. Pertumbuhannya 4% dia. Return on equity-nya sedikit di atas benchmark ya. Debt to equity-nya udah di zona berbahaya. Profit margin-nya bagus, working capital bagus. Ya kalau lihat dari big cap-nya ini 18 juta. Beda sama Dimas yang cuma berapa tadi? Dimas lebih kecil ininya market cap-nya. Growth-nya aja Dimas tadi berapa tuh? Volume bagus ini 30 juta. 30 juta. Ini 8,8 triliun coba ya CTRA. Lebih kecil malah nih, lebih besar Dimas, betul ya. Ya kalau di keep emang kayaknya Dimas lebih bagus ya di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Terus P1 SMRA. P1 dulu deh. Q2 ada upside-nya ya, udah harganya sedikit lagi mencapai 10-13 perak lagi akan mencapai nilai wajar terendah. Tapi untuk nilai wajar tertinggi ya masih ada room yang sampai 300 perak ya. Berarti masih ada sekitar 60% naiknya. Growth-nya 2,77. Oke. Kita lihat financial ratio-nya di bawah benchmark 10%, profit marginnya bagus, working capital bagus. Kita lihat P1 gimana P1. P1 fluktuatif ya kalau CTRA. Trennya sih CTRA naik, trennya lebih bagus. Trennya CTRA daripada, tapi lagi turun sih emang. P1 lagi turun juga properti ini. Ya sekarang kita lihat SMRA. Kita lihat langsung Q2. Nilai wajar terendahnya itu cuma 115 lah. Nilai wajar tertingginya 1000 ya, berarti masih ada selisih 300 ya, berarti ada 40% lagi nih upside-nya untuk di level atas. Ini jelas gap-nya antara 1018 sampai 114 itu kan disebabkan karena neracanya defisit. Working capital-nya sih surplus ya, tapi dia tidak cukup untuk mengcover semua hutang. Oke, kita lihat financial ratio-nya. Return on equity-nya kecil, nggak masuk benchmark. Debt to equity-nya udah masuk zona merah. Profit margin-nya sedikit di atas benchmark. Working capital juga bagus. Jadi kalau lihat kesimpulannya di sini terbaik di sini Dimas sama CTRA. P1 tadi financial ratio-nya nggak terlalu bagus kalau nggak salah ya. Itu sih sebetulnya, nah tapi ada. Nah ini 4. Iya. Growth-nya marginnya bagus di sini. Ya jadi di sini seperti 3 besarnya Dimas, urutannya CTRA sama P1. Yang 3 sebelumnya nggak bagus semuanya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.